Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi di channel Inspirasi Guru. Bapak Ibu, di video kali ini saya akan membagikan 7 metode pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam kelas agar kelas Bapak Ibu semakin menarik dan disukai oleh siswa-siswanya. Nah, langsung saja Bapak Ibu, metode yang pertama, metode debat. Bapak Ibu pernah lihat acara debat di salah satu televisi nasional kita? Ya, metode debat sangat menarik Bapak Ibu jika Bapak Ibu bisa menerapkannya di dalam kelas Bapak Ibu. Karena dengan metode debat para siswa akan terdorong ya, termotivasi untuk mencari gagasan, mencari alasan, mencari argumentasi untuk menguatkan pendapat-pendapatnya. Nah, karena itu ini akan menarik bila Bapak Ibu bisa menggunakan debat untuk topik-topik tertentu yang bisa dilakukan dengan metode ini. Baik Bapak Ibu, caranya melaksanakan metode ini, pertama Bapak Ibu bagi kelas Bapak Ibu ya, siswa-siswanya bagi ke dalam 2 kelompok secara besar ya. Bagi ke dalam 2 kelompok, kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Nah, kalau sudah terbagi dalam 2 kelompok itu Bapak Ibu berikan masalah, ya berikan persoalan yang nanti akan masing-masing kelompok ini akan perdebatkan. Tentu saja Bapak Ibu tema atau persoalan yang akan diperdebatkan itu tentu memang persoalan yang sedang hangat atau persoalan yang memang bisa diperdebatkan. Kalau materi-materi tertentu misalnya tentang kedudukan kitab suci di dalam agama tertentu, ini tentu tidak boleh diperdebatkan ya di dalam metode ini. Nah, ambil topik-topik yang bisa diperdebatkan, yang jawabannya ya kebenarannya relatif ya. Misal Bapak Ibu, penggunaan HP di dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, mungkin ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, tentu ini kan persoalan yang memang bisa diperdebatkan. Ya, yang pro ya HP menunjang proses pembelajaran, kemudian yang kontra mungkin menganggap bahwa HP justru memberikan dampak negatif bagi siswa-siswa di sekolah. Nah, kira-kira itu persoalannya ya Bapak Ibu. Kalau sudah ada persoalannya Bapak Ibu, kemudian berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok itu, ya yang pro dan yang kontra itu, untuk mereka menambah wawasan terkait dengan HP, ya terkait dengan HP, karena contohnya tadi tentang HP ya, mereka mencari argumentasi untuk mendukung posisi mereka. Jadi yang pro mereka mencari alasan supaya memang HP ini bisa dipergunakan di dalam proses pembelajaran. Lalu yang kontra, dia juga mencari argumentasi yang menguatkan bahwa HP itu sesungguhnya berbahaya ya bagi siswa-siswa, ya justru bukan belajar nantinya ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka masing-masing kelompok mencari argumentasi. Nah, kalau sudah mereka mencari argumentasi mungkin 10 menit ya Bapak Ibu berikan waktu, lalu perdebatan bisa mulai Bapak Ibu lakukan. Ya, tentu saja Bapak Ibu nanti berfungsi di sini sebagai moderator ya. Bapak Ibu nanti sebagai penengah. Lalu apakah debat ini akan berjalan sengit ya atau tidak tergantung Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru bisa memprovokasi masing-masing kelompok pro dan kontra ini, maka perdebatannya akan semakin menarik dan kelas akan semakin hidup. Nah, itu Bapak Ibu yang pertama ya, metode debat. Baik Bapak Ibu, metode yang kedua Bapak Ibu tebak kata. Metode ini sudah sering juga kita tonton di televisi ya. Maka tidak ada salahnya Bapak Ibu kalau metode ini bisa kita adopsi di dalam proses pembelajaran kita. Ya, namanya metode tebak kata. Ya, caranya Bapak Ibu kita siapkan dulu aksesorisnya. Yang pertama mungkin topinya ya. Lalu kemudian yang kedua kartu ya, kartu yang sudah kita tulis dengan kata-kata kunci ya, yang merupakan pertanyaan sesungguhnya itu ya, kartu itu. Lalu Bapak Ibu mungkin di kelas itu kita kelompokkan menjadi 4 kelompok misalnya, karena di metode ini suasananya kompetisi, sehingga masing-masing kelompok harus memenangkan.
Nah, kalau seperti itu nanti polanya, kalau kompetisi nanti, maka masing-masing kelompok itu mengutus 2 orang ya. Satu orang sebagai penjawab, lalu satu orang sebagai pemandu, masing-masing kelompok itu. Lalu mereka nanti akan tampil bergiliran ya. Nah, misalnya kelompok pertama dulu tampil. Yang satunya sebagai penjawab, nanti dia akan memakai topi ya, memakai topi. Silakan topi itu terbuat dari apa saja, dari karton bisa ya, atau dari macam-macam lah bahannya, dari kardus juga bisa ya, terserah. Jadi yang pertama ini, yang penjawab ini dia memakai topi, lalu kartu kata kunci yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya nanti ditempel di topinya di depan ya. Dan secara berhadapan dengan temannya yang satu kelompok yang berfungsi sebagai pemandu, yang pemandu inilah nanti akan memandu temannya yang penjawab itu untuk menjawab kata yang tertempel di topinya. Bapak Ibu bisa terbayangkan ya. Nah, sarannya Bapak Ibu, yang pemandu ini nggak boleh terlalu banyak bicara, kata-katanya cukup mungkin 3 saja. Ya, tidak, iya, boleh jadi ya. Kalau seandainya yang penjawab itu nanti menjawab kata-kata yang misalnya jauh dari apa yang diharapkan, jawabannya cukup pemandu bilang tidak. Kalau sudah mendekati, ya kata kuncinya boleh jadi. Ya, kalau seandainya jawabannya benar, maka pemandu tadi bilang iya. Ya, misalnya Bapak Ibu, kartu yang tertempel di keningnya itu misalnya masjid ya. Masjid, tertulis di masjid. Maka si pemandu akan memberikan clue bahwa kata yang akan ia jawab adalah yang berkaitan dengan ibadah. Yang berkaitan dengan ibadah. Maka penjawab ini harus mencari jawaban yang mendekati ya kata yang diinginkan itu. Misalnya dia menyebutkan sholat, ya dijawab oleh pemandunya, boleh jadi, begitu. Misalnya wudhu, boleh jadi, misalnya. Kalau misalnya sudah melenceng, misalnya pergi ke pasar, tidak, gitu. Kalau dia sudah mulai mendekati, misalnya musola, boleh jadi, ya sudah hampir mendekati kebenaran ya. Oh, nanti pada akhirnya dia akan tahu, oh itu masjid ya, jawab pemandu pertanyaan. Nah, Bapak Ibu itu ya, itu metode tebak kata. Ini Bapak Ibu gilirkan masing-masing kelompok, tapi tentu durasi waktunya ditentukan agar tidak molor ya. Di masing-masing kelompok misalnya harus menjawab 5 soal, 5 kartu itu dalam durasi waktu berapa menit. Nanti semuanya tergilir di dalam kelas itu. Metode yang ketiga Bapak Ibu, cut short. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu sudah pernah atau sering mendengar kata ini ya. Cut short ya, sebuah metode mengurutkan kartu. Jadi di sini medianya kartu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu siapkan kartu-kartu terkait dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Tapi memang ketika menggunakan cut short ini, Bapak Ibu materinya itu ya memang harus berurutan ya, karena yang namanya mengurutkan ya tentu harus berurutan. Contoh begini Bapak Ibu, misalnya ayat ya. Nah, ayat ini Bapak Ibu potong menjadi beberapa kartu, misalnya dalam satu ayat itu dipotong beberapa kata ya, dituliskan di dalam kartu. Nah, nanti kartu itu dari mungkin 10 atau 15 kartu itu siswanya akan mengurutkan kartu-kartu itu. Jadi memang ketika mengurutkannya ya harus pas ya, harus tepat, harus berurutan. Itu namanya cut short. Nah, Bapak Ibu silakan kalau materi-materinya yang terkait dengan urutan-urutan itu, Bapak Ibu bisa menggunakan ya cut short ya, metode cut short. Misalnya tentang tahapan-tahapan, kalau misalnya di mata pelajaran fikih misalnya tentang sholat ya, dimulai dari niat, mungkin takbiratul ihram. Nah, maka niatnya satu kartu, takbiratul ihramnya satu kartu, sampai dengan salam misalnya ada 13 kartu misalnya ya. Nah, di situ nanti
Disitulah nanti siswa akan mengurutkan dari mulai niat sampai dengan salam. Nah, ketika siswanya mampu mengurutkan dengan benar, berarti dia sudah menguasai materi yang diberikan itu. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka terus mengulangi, menyusun itu, dengan sendirinya mereka ya mengingat semua rangkaian-rangkaian itu. Nah, sekali lagi maka metode Cut ini bisa Bapak Ibu lakukan apabila materinya memang materi yang membutuhkan urutan yang tepat. Itu Cut Bapak Ibu. Lalu yang sama Bapak Ibu menggunakan kartu juga Bapak Ibu. Yang keempat, Billboard ranking, ya mengurutkan juga, tapi urutan-urutan itu nggak mutlak ya, nggak mutlak kayak ayat tadi ya urutannya harus betul ya. Kemudian rukun sholatnya ya urutannya harus benar. Kalau Billboard ranking ini urutannya ya bebas ya, yang penting punya argumentasi. Contohnya misalnya begini Bapak Ibu. Prioritas penggunaan uang misalnya 1 jajan, 2 infak, 3 nabung, 4 beli buku. Nah, ini kan jawabannya relatif ya bergantung dengan siswanya. Ya, maka Bapak Ibu Billboard ranking ini bisa digunakan ya yang ketika jawabannya relatif ya. Nah, tentu di sini kita ingin menggali apa alasan siswa itu mengurutkan sebagaimana yang mereka urutkan itu apa alasannya. Itu Billboard ranking. Lalu metode yang berikutnya Bapak Ibu, make match. Nah, sama, make match ini juga menggunakan kartu. Tapi berbeda tadi dengan cut shot itu mengurutkan ya. Kalau make match ini kartu tapi menjodohkan ya. Misalnya di kartu itu ada ayat, satu kartu ayat, satu kartunya artinya. Jadi nanti siswa akan menjodohkan antara ayat dan artinya. Atau misalnya kalau dalam bahasa, misal bahasa Arab atau bahasa Inggris, ya satu kartunya bahasa Inggris, ya kosakata dalam bahasa Inggris, kartu yang berikutnya misalnya artinya. Nah, usahakan jumlah kartu yang Bapak Ibu buat itu sejumlah siswa yang ada di kelas. Jadi kalau siswanya berjumlah 20 orang, berarti 10 kartunya misalnya tentang kosakata bahasa Arab atau bahasa Inggris, maka 10 kartu yang berikutnya ya berisi artinya. Sehingga nanti ketika diacak kemudian diminta semua siswa, ya masing-masing siswa nanti mendapatkan kartu itu lalu menjodohkan ya, mencocokkan antara arti dan kosakata aslinya. Nah, Bapak Ibu, itu make match. Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan dengan materinya. Ya nggak mesti misalnya pelajaran bahasa. Atau pelajaran yang lain juga misalnya PPKN misalnya tentang Pancasila untuk level siswa kelas 1 misalnya yang belum hafal Pancasila itu ya. Bisa misalnya kartu yang satunya sila pertama misalnya. Lalu kartu yang kedua misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi terpisah ya antara sila-sila kemudian isi sila-sila itu. Nanti siswanya ketika diadu kartu itu diminta mereka untuk mencocokkan ya. Sila pertama apa bunyinya, sila kedua apa bunyinya, sila ketiga apa bunyinya dan seterusnya. Jadi menyesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan di kelas. Tapi untuk yang make match ini kalau bisa itu kartunya sejumlah dengan siswa yang ada di kelas. Baik Bapak Ibu, metode berikutnya video kritik. Nah, Bapak Ibu mungkin ini baru mendengar ya video kritik. Ya, berarti medianya ada video ya Bapak Ibu ya, ada video yang ditontonkan kepada siswa-siswanya. Tapi Bapak Ibu, ketika siswa menonton tentu bukan hanya sekedar menonton ya. Mereka diminta untuk mengamati video kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan di sebuah lembar kertas itu. Nah, karena itu jangan menonton tanpa panduan. Bapak Ibu buatkan dulu panduannya. Misalnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di video itu agar siswa ketika dia menonton video itu dia fokus untuk menjawab pertanyaan yang ada di kertas itu. Jadi ini video kritik. Lalu lanjut yang berikutnya yang ketujuh Bapak Ibu,
ini berkaitan ya, berkaitan dengan video kritik, poster session. Jadi sesi membuat foto lah kira-kira, membuat gambar. Dari mana? Dari hasil pengamatan dia terhadap video itu. Jadi yang video tadi dia nonton misalnya tentang apa, ya misalnya tentang terjadinya alam semesta, ya atau tentang misalnya hewan tertentu di video itu. Lalu setelah mendapatkan poin-poin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu siapkan melalui panduannya itu, terakhir Bapak Ibu minta mereka untuk memvisualkan, ya membuat poster lah kira-kira di apa yang mereka tangkap dari menonton itu atau jawaban-jawaban yang mereka dapatkan dari menonton tadi, mereka ungkapkan, mereka visualkan dalam bentuk gambar. Nah, dengan seperti itu Bapak Ibu, jadi semakin menguatkan ingatan mereka. Jadi ketika mereka menonton, mereka dengan panduan yang jelas apa yang harus dilakukan, mereka menjawab apa ya. Kemudian lalu dikuatkan lagi mereka membuat poster. Nah, jadi semakin mereka kuat ingatan mereka. Nah, bisa Bapak Ibu lanjutkan dengan misalnya presentasi ya atau misalnya diskusi lebih lanjut ya agar siswanya semakin ingat, semakin lengket ya pemahaman mereka tentang materi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, Bapak Ibu itu ya beberapa metode yang bisa Bapak Ibu pakai. Mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu. Salam inspirasi guru.